Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma ya muallima Ibrahim wa Musa allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada huruf-huruf al-hijaiyah, dalam rangka untuk mempelajari al-makharij dan sifat-sifat huruf al-hijaiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada huruf yang keempat, ya, berdasarkan urutan makhrajnya. Kita sudah selesaikan huruf hamzah, makhraj, sifat dan kesalahan-kesalahannya. Kemudian huruf ha, makhraj, sifat dan juga kesalahan-kesalahan yang mesti kita hindari. Yang mana kedua huruf ini keluar daripada pita suara. Kemudian juga kita sudah masuk ke huruf yang ketiga, yaitu bagian tengah tenggorokan. Bagian tengah tenggorokan. Tepatnya di katup epi, apa namanya Gilman? Betis. Katup epiglotis, ya. Kemudian juga pada hari ini huruf yang keempat, huruf yang sama makhrajnya dengan huruf ain, yaitu huruf ha, ya, huruf ha. Huruf yang satu makhraj dengan makhraj huruf ain. Sama-sama keluar dari tengah tenggorokan, tepatnya di katup, bagian katup epiglotis. Di huruf ha. Ada? Gambar udah ada? Udah masuk kelihatan? Good. Hah? Ada, Tad. Oke. Jadi makhraj huruf ha itu sama dengan makhraj huruf ain. Makhraj daripada huruf ain. Ini makhrajnya di sini. Kalau kita lihat di sini, ya. Ini. Di sini makhraj daripada huruf ha. Bagian katup epiglotis itu menyentuh bagian dinding tengah tenggorokan. Ya, menyentuh bagian dinding tengah tenggorokan. Ya. Jadi di mana yang pertama kita bahas dulu makhraj daripada huruf ha. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya huruf ha ini merupakan huruf yang agak sulit, ya, agak sulit untuk diucapkan oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena pada praktiknya dalam bahasa kita sehari-hari, ya, jarang dan bahkan tidak ada kita mengucapkan huruf ha, persis seperti bahasa Arab. Ya, paling kita mengucapkannya dengan ha biasa, ya kan? Contoh pada kata hari, ya, tidak ada kita mengucapkan hari, enggak, tapi hari, ya kan? Hari raya, enggak ada kita mengucapkan hari raya, tapi kita mengucapkan dengan ha biasa, ha, yaitu yang ha yang keluar daripada pita suara. Jadi ini kendalanya di sini, karena dalam bahasa kita sehari-hari tidak dijumpai huruf
huruf H ataupun tidak ada praktiknya dan bahkan jarang ya. Sehingga apa? Sehingga kemungkinan salah dalam pengucapannya itu besar sekali. Ya, kemungkinan salah dalam pengucapannya itu peluangnya besar sekali. Tadi dengan alasan bahwa tidak adanya praktik huruf H di dalam kehidupan kita sehari ataupun di dalam bahasa kita sehari-hari. Oleh karena itu, bagaimana cara kita membedakan huruf H biasa dengan huruf H yang keluar dari tengah tenggorokan? Ya, di sini ada perbedaan ya, terutama dalam masalah sifat-sifatnya dan masalah suaranya juga ada perbedaan. Kalau H biasa, ya, kalau H biasa, ya. Jadi kalau H biasa ini, ini namanya H biasa. Ada? Ini. Jadi kalau huruf H biasa, itu gampang pengucapannya. Jadi H, ya, hanya kita mengucapkan H. Lalu bagaimana dengan huruf H ini? Nah, ada sedikit perbedaan suara ketika kita mengucapkan huruf H dari tengah tenggorokan dengan dari huruf H yang berkeluar daripada pita suara. Pada huruf H ini, huruf H yang keluar dari pita suara, bukan dari tengah tenggorokan, maka antum harus ya mengeluarkan suara al-bahah namanya. Ya. Harus diiringi ya. Suara ini harus beriringan, harus bersamaan keluar ketika kita mengucapkan huruf H. Apa dimaksud dengan al-bahha? Ya, suara yang tajam yang keluar bersamaan dengan H. Ya, jadi suara gini. Ya. H. H. Ya, dari tengah tenggorokan. Ya, kemudian ada suara persis ya yang keluar beriringan dengan ketika kita mengucapkan huruf H. Paham? Paham Rian? Maksud daripada al-bahha. Paham, Ustaz. Gimana suaranya? Bagus. Itu namanya al-bahha. Itu harus ada pada huruf H. Karena suara ini yang membedakan dia dengan suara huruf H biasa. Jelas? Jelas. Rilman jelas? Jelas. Oke, sekarang makhraj. Ya, ini makhraj daripada huruf H. Ya. Makhraj daripada huruf H ya, yakhruju min wasatil halqi. Keluar daripada tengah tenggorokan. Mana posisinya? Mantiqatu lisan al-mizmar. Mantiqatu lisan al-mizmar. Itu posisinya di daerah bagian ya, lisan al-mizmar ini kita terjemahkan kemarin apa? Istilah kedokterannya, istilah ilmiahnya dengan sebutan katup Epiglottis. Katup epiglottis ya. Yang posisinya di sini. Nah, ini lisan al-mizmar ya. Katup epiglottis inilah yang kemudian bersentuhan dengan dinding bagian tengah, dinding tenggorokan bagian tengah. Ketika kita mengucapkan huruf H ya. Ah. Ini terasa ya.
Katuk epiglottis itu menyentuh bagian tengah dinding tenggorokan. Paham? Paham. Ini berkaitan dengan makhraj. Makhraj daripada huruf H. Coba Rian, ucapkan perbedaan antara huruf H biasa dengan H, H yang keluar dari tengah tenggorokan. Contoh gini, ya, H, kemudian H, coba. Ha, ah, ha, ah. Bagus. Ilman. A, ah, ha, ah. Mumtaz. Ahsantum. Baik. Ya, kita coba baca ini ya. Coba. Ah, 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 coba Ilman. Ah, Oke. Ha, 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 hu, 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 hi, hi, ah, ah, hamim, hamim, hamim. amin. hamim. Oke. Ya, itu tentang makhraj daripada huruf H. Sekarang kita pindah ke sifat daripada huruf H. Sifat al-ha. Ini nomor 2. Nomor 1. Ini nomor 2. Sifatul ha. Sifat-sifat daripada huruf ha. Ya, tadi yang berkaitan dengan makhraj tadi ya, tidak ada hal yang penting. Ini aja mesti kita perhatikan. Ya, suara dari al-baha, ketajaman suara ini harus keluar bersamaan dengan kita mengucapkan huruf ha. Ya, al-baha. Sifat daripada huruf ha. Huruf ha memiliki berapa sifat? 1, 2, Ah, 3, 4, 5. Ya. Ya. Jadi sifat daripada huruf ha ada 5 sifat. Nah, yang pertama ar-rakhawa. Apa itu ar-rakhawa, Ghilman? Para mengalirkan. Suara mengalir. Lawan daripada rakhawa apa, Rian? Siddah. Syiddah. Suara, Baik. suara tertahan. Bagaimana maksud rakhawa, Ghilman? Antum katakan tadi suaranya mengalir. Coba contohkan. Contohkan. Tidak. Ya, contohnya apa? Ah, Oke. Itu suaranya mengalir. Namanya rakhawa. Kalau tidak mengalir bagaimana? Enggak, suaranya cepat. Ya, suaranya cepat. Hah? gitu. Ya, suaranya syiddah, tertahan. Ya. Yang akan keluar huruf Ha, huruf apa? Im. Huruf ain. Kalau suaranya tidak mengalir. Kalau suaranya syiddah, maka yang akan keluar adalah huruf ain yang satu makhraj dengannya. Nah, ini cepat suaranya. Jadi syiddah itu cepat, artinya suara tertahan. Adapun rakhawa suara mengalir. Bukan ya, bukan atau ah ya. Suara tidak mengalir, artinya ketika kita terburu-buru mengucapkannya maka akan terdengar seperti suara huruf ain. Ya, 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 seperti huruf
ain. Dan bahkan yang akan keluar adalah huruf ain itu sendiri, yang satu makhraj dengannya. Al-hamas yang kedua. Apa maksud al-hamas, Rian? Darah keluar. Udara keluar. Contohnya, Kemudian Ah, bagaimana kita membuktikan udara keluar atau tidak? ah. Rasa Dengan meletakkan telapak tangan di depan mulut. mulut. Apakah ada udara? Ada. Kalau tidak ada udara tidak keluar, tertahan, apa yang terjadi? Salah. Ya, huruf apa yang keluar? Ain. Huruf ain. Naam. A. Ya. A. Karena huruf ain, udara tidak keluar. Sifatnya sifatnya jahar. Jahar. Ya, kemarin kita bahas minggu lalu ya. Paham? Nah, jadi pada saat kita mengucapkan huruf ha, hamas, udara keluar. Caranya dengan meletakkan telapak tangan di hadapan mulut kita. Kemudian kita rasakan angin keluar atau tidak. Ah, ah, ah. Ada angin. Ada angin. Kemudian yang ketiga, istifal. Apa maksud istifal, Hilman? Ustaz. Suara atau udara? Suaranya. Suara. Suaranya tipis. Apa istilah tipis dalam ilmu tajwid, Rian? Terkib. Ya, ini jadi suaranya tipis, ya, tidak tebal, ya. Artinya jangan sampai kita mengangkat bagian lidah ke langit-langit. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf ha, ya, ha, itu posisi lidah lurus, ya, posisi lidah lurus, tidak terangkat. Sehingga apa? Suara yang dihasilkan adalah tipis, ya, tidak tebal. Bersamaan dengan sifat yang keempat, al-infitah. Ya, ketika kita tidak menebalkan suaranya, juga al-infitah. Maksud infitah apa, Rian? Terbukanya mulut. Terbuka sedang. Mulut terbuka sedang. Terbuka, ya. Terbuka, itu artinya terbuka dalam keadaan sedang, biasa saja, tidak berlebihan. Ya, maka kita ucapkan ya ha, ya ha. Nah, ini mulut terbuka sedang. Jangan antum buka berlebihan. Kalau mulut terbuka secara berlebihan, maka suara yang dihasilkan apa? Tebal. Ya, seperti contohnya ha. Nah, ini salah dalam membuka mulut mempengaruhi ya ketebalan atau tidaknya suara yang dihasilkan. Ya, contohnya ha, ha, ha. Nah, ini salah. Ya, yang benar adalah membuka mulut dalam keadaan normal. Ya, ha, ha, tawassut. Ya, karena orang Arab ya membuka mulutnya tawassut, tidak berlebihan. Ya, sedang. Jelas? Kemudian yang terakhir, al-ismat. Apa maksud daripada al-ismat? Penyempurna, sifat ma'nawiyah. Al-ismat ya artinya bahwasanya huruf ha hanya termasuk huruf yang agak lama, bukan agak susah, artinya agak lama keluarnya, tidak keluar begitu saja, tidak keluar cepat, ya. Tidak seperti huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah ataupun di bibir, itu keluar dengan cepat seperti fa, ba, ya, wa, ya, jelas ta keluar dengan cepat. Adapun huruf-huruf yang jauh dari ujung lidah dan mulut itu termasuk huruf-huruf yang bersifat ismat, artinya keluarnya agak lama, tidak keluar begitu cepat. Paham maksud daripada sifat-sifat daripada ha? Jelas? Jelas. Ini gampang. Ini sering kita ulang-ulang istilah ini.
Ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Makhraj daripada huruf H di mana? Nah, tenggorokan. Tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan. Tepatnya di Lotis. Katup epiglotis. ya, dengan menyentuhkan katup epiglotis ke bagian tengah dinding tenggorokan. Paham? Ya, oke. Kemudian sifat-sifat daripada huruf H ada 5. 5. Al-hamas, ar-rakhawa, al-istifal, al-infitah, al-ismat. Ya, udara mengalir, suara mengalir, ya. Kemudian Terkek. mulut dalam keadaan terbuka, suara tipis, tidak tebal, ya. Kemudian terakhir adalah al-ismat. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita baca lagi ha. Ha. Jadi biasa ya diucapkan ha, bukan ha. Ya, ini keliru ya. Jelas? Jadi dibaca ha. Ha. Hi, Hi. hu, Hu. ah, Ah, atau bah. bah, Ah, bah, tah, sama saja ya. Jelas? Baik. Sekarang kita masuk ke kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi ataupun kemungkinan terjadi pada saat kita mengucapkan huruf ha. Kita keluar dulu. Kesalahan ya, kesalahan pada huruf ha. Yang pertama apa? Menebalkan. Oke. Dibaca tafkhim. Tafkhim. Kedua, kemungkinan yang terjadi apa lagi? Yang biasanya antum dengar. Kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi di masyarakat pada saat pengucapan huruf ha. Dibaca, Mengkolkolkan. bagus. Dibaca ha. Ya, dibaca habia. Biasa. Kemudian yang ketiga, dikolkolahkan. Dikolkolahkan. Keempat, apa lagi? Hmm? Apa lagi? Ilman. Dibaca ain. Dibaca kho. Apa lagi? Hmm? Apa Rian? Ilman. mulut tidak terbuka dan Mulut tidak terbuka. Menutup mulut.
pada saat mengucapkannya. Apa lagi? Mengidghamkannya. Ketika berdekatan. Ya. Mengidghamkannya ketika berdekatan dengan huruf ain. Ain. huruf dengan ain atau Ha. H biasa atau H atau H itu sendiri ya. Nanti kita buat contohnya. Apalagi contohnya? Berlebihan. Mengucap Yang ke-8. berlebihan mentarkik. Al-mubalaghah. Bagus. Al-mubalaghah. Fit tarkik. Berlebihan. Al-mubalaghah saat mentarkikkannya. Ya. Cukup ya. Ini kemungkinan di antara kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi ya, pada saat pengucapan huruf H. Ya. Kita ambil contohnya satu persatu. Oke. Dibaca tafkhim. Apa contohnya, Rian? Muhdarun. Biasanya terjadi kapan? Hah? Biasanya terjadi kapan kita membaca huruf H dengan tebal? Ketika berada di Ketika huruf H berdekatan dengan huruf-huruf tafkhim atau huruf-huruf isti'la. Ini kemungkinan ya, salah dalam mengucapkannya, artinya dalam menebalkannya itu besar sekali. Contohnya ini. Bacanya apa? Apa bacanya, Rilman? Haso. Ya, dibaca haso, ya. Haso. Banyak yang membaca apa? Hos. Banyak yang membaca haso. Haso. Karena di sampingnya ada huruf sad yaitu huruf isti'la, huruf tebal, maka banyak sekali membaca ha ikut terbawa tafkhim. Jadi tetap ya, walaupun dia berada di samping huruf tebal, huruf ha tetap dibaca tipis. Jadi dibaca haso ya. Haso. Coba Rian. haso. Bagus. Rilman. Haso. Oke. Dan juga banyak yang membaca seperti contoh ini ya. Ketika wakaf ya. Umpamanya bil haqq. Ini salah. Menebalkan huruf ha pada saat berdampingan dengan huruf tebal adalah kekeliruan. Jadi tetap dibaca tipis ya. Tetap kita baca bil ha ya.
bil haqq. Bil haqq. Bukan bil haqq. Paham? Coba Rian baca. bil haq, Oke. Gilman. Bilhaqqa. Bagus. Atau ketika huruf H berada di samping huruf alif. Contohnya ini. Bacanya apa? Wahaqqa. Wahaqa bihim. Wahaqa bihim. Wahaqa bihim. Bukan wahaqa bihim. Ya, ini salah. Coba baca Gilman. Wahaqqa bihim. Rian. wa haqa bihim. Oke. Ini yang lain belum pada masuk. Kenapa? Allah alaihi. Masih tidur. Nah, dibaca H biasa. Contohnya apa? Ar-Rahim. Seperti alhamdu. Alhamdu. Ini dibaca apa namanya? Dibaca seperti ini, ya. Paham? Ini sah? Membaca seperti ini adalah bentuk kekeliruan, ya. Membaca H dengan H biasa, ya, dengan H yang keluar daripada tenggorokan bagian bawah atau pita suara. Jadi dibaca yang benar adalah alhamdu, ya. Alhamdu. Alhamdulillah, ya. Bukan alhamdu, bukan alhamdu. Coba Rian baca. Alhamdulillah. Aduh. Oke, Wilman, Alhamdulillah. ulang. Alhamdulillah. Baik, bagus. Ini anak apa anak tekan tadi ini? Nggak bisa lagi. Kan? Kita buat teks baru ya. Sini. Contoh nomor 3. Yang nomor 3 dikolkolahkan. Apa contohnya? Kita ketik di sini. Ahmadu. Hah? Ahmadu. Biasanya kolkolah terjadi kapan? Pada saat huruf berharkat Sukun. Bagus. Contohnya Rahman. Nah, ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan dipantulkan suaranya. Ar-Rahman. Paham? Aman. Atau pada contoh tadi. Muhda. Ya. Muhdarun. Yang benar? Muhdarun. Ya. Muhdarun tanpa qalqalah. Paham? Kemudian contoh dibaca ain. Contoh dibaca ain kapan? Ketika berdekatan dengan huruf ain. Ketika berdekatan dengan huruf ain. Contohnya Fala yunaha alaikum. ya, bagus. Fala nih.
Ketika huruf ha ya setelahnya ada huruf ain. Ini kemungkinan banyak yang membaca huruf ha dengan huruf ain. Paham? Ya, ini biasanya terjadi seperti itu. Ya, seperti pada contoh fala junaha alaikum ya. Fala junaha alaikum. Banyak baca seperti ini. Fala junaha alaikum. Fala junaha alaikum. Kenapa ini terjadi? Karena satu makhraj tadi. Ya, ketika kita tidak hati-hati, maka tergelincir ya lisan kita untuk mengucapkan huruf ain yang satu makhraj dengannya. Jadi jangan sampai kita baca fala junaha alaikum. Yang benar fala junaha alaikum. Paham? Sifatnya jauh sekali perbedaan ya antara keduanya. Atau fala junaha alaihima al-masihu. Ustaz, ke kamar mandi. Oke. Al-masihu Isa ya. Al-masihu Isa, bukan Al-masihu Isa. Paham Rian? Paham tak? Coba baca. Fala junaha alaikum. Bagus. Zuhziha 'anil nar. Coba. Zuhziha 'anin nar. Lagi. Zuhziha 'anin nar. Oke, bagus. Kemudian yang keempat, yang kelima dibaca kha. Ini banyak yang membaca huruf ha seperti huruf kha. Karena makhrajnya huruf kha berada di tenggorokan atas ya yang dekat dengan makhraj daripada huruf ha. Ya, banyak juga yang membaca dengan huruf kha. Ya. Jelas? Jadi jangan sampai kita baca contohnya al-khamdu ya. Al-khamdu. Sebentar. Assalamualaikum. Salam. Oke, sedang ngajar mah. Ya. Salam. Jelas Rian? Yang membaca huruf ha dengan huruf Kha. huruf kha. Seperti pada contoh basmalah saja ya banyak yang membaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya ini terjadi ketika terlalu berlebihan ya. Dia ingin memposisikan huruf ha dengan benar, cuman posisinya tidak tepat. Ya, yang akhirnya terbawa ke bagian tenggorokan atas sehingga menyerupai suara huruf kha. Ya, seperti contohnya ingin dia berusaha mengucapkan huruf ha dengan benar, ha cuma tidak mengeluarkannya dari tengah tenggorokan. Ya, mengeluarkannya dari tenggorokan atas ya ataupun dekat ke tenggorokan atas sehingga yang keluar adalah huruf kha. Ya, seperti contoh tadi ya. Ya, dia ingin mengucapkan huruf ha ya diucapkannya kha. Ya, kha. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, suaranya seperti huruf kha. Kita tulis di sini. Masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhyi wa yumit.
Jelas? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh lain? Ya, cukup ya. Ya, membaca kha. Kemudian menutup mulut pada saat membaca ha. Ya, gimana cara menutup mulut? Tadi Ghilman tadi memberikan contoh. Ya, seperti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut dalam keadaan tertutup Tutup. sehingga huruf ha tidak keluar dengan sempurna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seharusnya dibuka. Alha. Alha. Ya, alhamdulillah. Paham? Paham. Mengidghamkannya, ya. Mengidghamkannya. Fasbah. Apa contoh mengidghamkannya? Fasbah. Apa contoh mengidghamkannya? Brian. Biasanya mengidghamkan terjadi kapan? Hah? Ketika huruf ha berdekatan dengan huruf ain. Berdekatan Tauha. dengan huruf ain. Contoh Fasbah anhum. ya. Fasbah fasbah Apalagi contoh lain? Fasabbihu. Ya, bagus. Fasabbihu bihamdi Ini nomor rabbika. 7 ya, contoh-contoh nomor 7. Apa lagi? Aina harfud dal? Uqadatan nikah. Ini. Paham? Paham. Ini yang nomor 7 ya, mengidghamkannya ketika berdekatan dengan ain. Ini nomor 1 ini, atau ha biasa ini, atau dengan ha itu sendiri ketika huruf ha berdekatan, ya, mutakarrirah, ya. Ini biasanya kemungkinan mengidghamkannya itu besar sekali, seperti pada contoh fasfah anhum, ya, banyak yang mengidghamkannya dibaca fasfa'anhum, ya, atau fasabbihhu, ya, fasabbihhu, banyak yang mengidghamkannya langsung ke ha, ya, fasabbihhu, fasabbihhu, atau ketika huruf ha setelahnya huruf ha lagi, ya. Maka banyak juga mengidghamkannya, ya, seperti mengidghamkannya dengan idgham kamil, ya, dibaca uqadatan nikahatta, nikahatta, ya, tidak dibaca uqadatan nikahi hatta. Paham? Ini hati-hati kita Paham. jangan sampai diidghamkan. Maksud idghamkan, ya, membaca huruf ha hilang, ya, seolah-olah huruf ha tidak terbaca lagi, langsung loncat kepada huruf yang kedua. Kedua. Coba baca Rian. Fasfah anhum. Lagi.
Fasfah anhum. Oke, lanjut. Fasabbihhu uqadatan nikahi hatta. Ya, Wilman. Fasfah anhum fasabbihhu uqdatun nikah hatta nikah Nikahi. Ya. uqdatun nikahi hatta. Bagus. Baik. Paham? Nah, ini jangan sampai tersalah lagi ya mengucapkannya. Kemudian yang ke-8 tadi apa? Ini kemana nih tulisannya? Kita hapus saja Berlebihan. dulu. Hah? Ada di situ di layar. Nggak ada, nggak nampak. Nomor 8 ada kelihatan? Enggak. Oke. Oke. Apa tadi nomor 8? Balaghah. Berlebihan. Al-mubalaghah fit tarqiq. Qala. Al-mubalaghah fi tarqiqiha. Ya. Maksud dari al-mubalaghah fi tarqiqiha, banyak yang beranggapan huruf H ini harus ditipiskan. Jadi kita harus hati-hati katanya. Sehingga apa? Banyak yang membacanya dengan mengimalahkannya. Ya, seperti terdengar seperti suara imalah. Contoh ya. Ini. Fala junaha alaikum. Ya. Ha ini sudah cukup dan sudah pas dibaca tarkik. Ha. Ya, jangan sampai dibaca ha. Ini tafkhim namanya. Jadi banyak membaca seperti maksud daripada tarkik adalah katanya dengan ya mengimalahkannya. Artinya walaupun mereka tidak mengatakan imalah, tetapi suara yang terdengar seperti suara imalah ya. Fala junaha alai. Ha. Ha. Paham? Ha. Ha. Apa contohnya? Alhamdu. Alhamdu. Nah, ini maksudnya. Yang benar adalah al-ha. Alhamdu. Paham? Jangan sampai seperti jangan antum berlebihan ya ketika membaca huruf ha ini ya maksudnya ketika dibaca tarqiq ya jangan sampai terdengar seperti suara imala. Alhamdu, alhamdu, alhamdu. Ini salah. Yang benar alhamdu. Alhamdu. Ha. Hi. Hu. Bah. Ya. Aha. Ahi. Ahu. Jelas? Paham, Gilman? Ustaz. Baik. Sekarang ini semua kita hapus ya. Hapus. Oke. Baca Rian. Ha. Hi. Hu. Ah. Bagus. Wilman. A. Hi. Apa? Hu. Ah. Lanjut. Lanjut Rian. Aha. Ahi.
Ahu. Ahsanta. Wilman. Aha, ahi, ahu. Bagus. Ini dibaca ha, hi, hu, ah. Ya. Ah, aha, ahi, ahu. Paham? Jangan dibaca seperti ini. Ha, hi. Nah, ini berlebihan ya. Hu. Nah, oke? Jadi tidak dibaca atau hai. Ini juga salah. Ini dibaca ha, bukan he. Ya, tapi ha. Hi, hu, ah, aha, ahi, ahu. Paham, Tom? Fahimna. Baca Rilman. Ustaz. Silakan baca. Ini. Oh, itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ini. Ah, ha, hu, hamim. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Terus. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Rian. Ah. Ha. Hu. Hamim. Ar-Rahmanir Rahim. Ini mat apa nama ini? Mad lazim. Muqatta'ah. Huruf muqatta'ah. Ini Apa? namanya mat tabi'i Harfi. harfi. Ini berapa harkat ini? 6. Itu 2. 2. Ini 6. 6. Baik. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Oke, bagus. Santum. Oke. Ya, ini contohnya dibaca ya. Coba Rian. Ahsana ihsana Gimana? uhsirtum Maju mundur. uhsirtum. Ini rohnya tebal atau tipis? Tipis. Sir tebal. Tebal atau tipis? Wilman. Bisa. Tipis. Baik. Kasrah sebelum. Ulang. Uhsirtum hadara hittatun husna
Maju mundur. Husna. Hadiri. Hini. Hinin. Hinin. Huban. Huba. Huba. Ya, Wilman. Sana. Oh. Ustaz tunjuk ini. Oh itu. Sana. Ihsana. Terus. Uhsirtum. Hadara. Hiqqatun. Husna. Lagi. Husna. Hadiri. Hinin. Huban. Ahsanta. Atas. Ya, lihat perbedaan di sini ya, ketika huruf H dalam keadaan berharakat ya. Ha, hi, hu. Ya. Kemudian dalam keadaan mat ha ya. Ha. Perhatikan suaranya tetap tipis, tidak tebal ya. Hi, hu. Kemudian dalam keadaan sukun ih, ya. Kemudian dalam keadaan tasdid tidak ada contoh di sini ya. Ya, ahha, ahhi, ahhu. Wilman. Catat. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Apa ini? Huquba. Nah, ini ada tadi contoh yang kita bahas sini ya. Kenapa huruf H di sini ditulis ya? Ini berdekatan ya, huruf H setelahnya huruf H lagi. Jangan sampai kita baca apa tadi? Jangan sampai diidghamkan. Jangan dibaca la abrah hatta ya. Hati-hati. Paham? Ini. Ini juga jangan sampai diidghamkan ya. Jangan sampai fasfa' anhum. Fasfah anhum. Nah. Asfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. In huwa illa wahyu yuha. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Rian. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta
حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون إن هو إلا وحي يوحى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Ahsanta. Barakallahu fikum. Mumtaz. Paham ya? Jadi begitu cara baca huruf H. Huruf H, ya, huruf H keluar dari tengah tenggorokan, ya. Wasatul halqi mantiqatul lisan al-mizmar atau epiglotis. Kemudian sifatnya ada 5, ar-rakhawa, al-hamas, al-istifal, al-ismad, dan al-infitah. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Kurang jelas? Hah? Ada? Wilman? Rian? Jelas, Ustaz, jelas. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Ya. Baik. Berarti hari Jumat kita libur. Kena Idul Adha. Kita libur dars bahasa Arab. Baik. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.